Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Roma. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan renungan kita dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Nanti di rumah ayatnya semua dibaca ya. Sekarang kita sama-sama baca ayat 1 sampai 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, anak-anak, kitab Roma mencatat setiap anak atau orang yang percaya, beriman sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dibenarkan, bukan lagi orang hukuman. Kita bebas dari hukuman dosa kekal, sebab dosa telah dihukum di dalam kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anak-anak, Allah kita Allah yang esa, tetapi Allah kita juga adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dosa kamu juga dosa saya. Dengan jalan itu memberi kita pembenaran dan pengudusan. Dan Roh Kudus menolong orang percaya bertumbuh dalam iman kepada apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menjadi milik dan pengalaman nyata dalam hidup kita. Nah, anak-anak, bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kamu, saya, dan mengasihi manusia yang berdosa. Dia sudah mati disalib, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, hidup yang berkemenangan selama-lamanya. Nah, setiap orang yang percaya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh Kudus artinya hidup kita hidup baru, bukan lagi hidup di dalam dosa. Hidup baru, hidup dengan pola pikir yang dikendalikan, diarahkan, dikuasai Roh Kudus, bukan oleh dosa lagi. Hidup baru berarti sikap baru, yaitu hati kita tunduk dan cinta kepada Allah, firman Allah, dan sesama, bukan lagi memberontak, melawan kepada Allah. Mari kita terus serahkan diri sejak anak-anak pada Tuhan Yesus. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa menjalankan hidup baru dengan semangat, rela, setia, tekun. Maka hidup kita menjadi hidup baru yang menikmati Allah dan memuliakan Allah. Hidup menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita sendiri pun, diri kita sendiri pun diberkati. Puji Tuhan. Amin. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu memiliki hidup yang baru? Hari ini, saat ini, sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena kami diberkati iman yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus, sehingga kami ini adalah anak-anak yang memiliki hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tolonglah kami memahami cinta kasih Tuhan yang besar, sehingga kami dapat meninggalkan
dosa-dosa kami yang mengerikan dan dapat menghidupi kasih karunia Allah yang baru yang sudah Tuhan karuniakan. Ampuni dosa-dosa kami, berilah kekuatan untuk menjalankan kehidupan yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.